Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Soraya Firdausi, SSI, MSI, dosen program studi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video ini berisi pemaparan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen 2026. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, salah satu mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya adalah Kimia Dasar 2 dengan kode mata kuliah KSE 1211. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Kimia Dasar 2 ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Persyaratan mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini setelah dinyatakan lulus pada mata kuliah Kimia Dasar 1. Mata kuliah Kimia Dasar 2 dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar dalam bidang kimia sebagai fondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu IPA yang lebih kompleks, sehingga menjadi bekal bagi calon guru dalam merancang pembelajaran IPA di sekolah. Adapun materi yang dipelajari meliputi termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, reaksi reduksi oksidasi, elektrokimia, serta kimia lingkungan, di mana keseluruhan materi disusun secara bertahap agar mahasiswa mampu memahami keterkaitan antar konsep kimia dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran IPA. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Kimia Dasar 2, di antaranya CPL 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip IPA yang relevan dengan teknologi, matematika, dan agrosains. CPL 3, mahasiswa mampu melakukan kerja laboratorium IPA dan studi lapang secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan kerja. CPL 9, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Selanjutnya, 3 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Dasar 2 diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya CPMK 1 menjelaskan prinsip dan konsep IPA yang relevan dengan teknologi, matematika, dan agrosains berdasarkan prinsip-prinsip kimia. CPL 1 ini merupakan turunan dari CPL 1. CPMK 2 melakukan pengamatan di laboratorium atau lapangan sesuai prosedur terstandar untuk menganalisis hasil percobaan kimia, dan ini merupakan turunan dari CPL 3. Selanjutnya yaitu CPMK 3 menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam menjelaskan konsep kimia, di mana CPMK 3 ini merupakan turunan dari CPL 9. Dari ketiga CPMK ini diturunkan menjadi beberapa sub CPMK sebagai bahan kajian materi kuliah Kimia Dasar 2. Adapun sub CPMK khususnya pada materi asam basa terdiri dari sub CPMK 4, yaitu menganalisis dan menentukan sifat serta pH suatu larutan dan larutan hasil reaksi asam dan basa. Sub CPMK 5 menganalisis dan menentukan sifat dan pH larutan garam berdasarkan reaksi asam basa. Sub CPMK 6 menganalisis dan menentukan sifat dan pH larutan buffer berdasarkan reaksi asam dan basa. Dan sub CPMK 7 menjelaskan konsentrasi larutan asam atau basa melalui titrasi asam basa. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait teori asam basa, maka mata kuliah Kimia Dasar 2 dilengkapi dengan sub CPMK yang diturunkan dari CPL 3, yaitu keterampilan khusus. Di antaranya, sub CPMK 16 menggunakan metode standar dalam percobaan titrasi asidial kalimetri, dan sub CPMK 17 menggunakan metode standar dalam percobaan penentuan kadar asam cuka. Sesuai RPS yang telah disahkan oleh Korprodi, mata kuliah Kimia Dasar 2 ini dirancang sebanyak 16 pertemuan secara tatap muka. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini diantaranya, pertama, praktikum dengan bobot 20%, UTS 25%, UAS dengan bobot 25%, dan case method dengan bobot 30%. 3 aspek yang diperhatikan dalam proses perkuliahan Kimia Dasar 2 berupa delivery, interaction, dan assessment, atau disingkat dengan GIA. Pada aspek delivery, materi yang saya sampaikan didukung dengan media pembelajaran seperti PowerPoint
yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui media manajemen pembelajaran atau MMP Universitas Jember. Selain itu, saya juga mengunggah buku yang menjadi sumber belajar, diantaranya Chemistry by Robinson, kemudian ada Chemistry, The Molecular Nature of Matter and Change, dan ada beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan oleh tim pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2. Pada aspek interaction, merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang difokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pada kegiatan interaksi ini banyak ditekankan pada latihan-latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, khususnya pada materi asam dan basa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar 2 dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan model pembelajaran inquiry dengan metode pembelajaran case method khususnya pada materi asam basa. Pada aspek yang terakhir yaitu assessment merupakan proses penilaian untuk menentukan dan mengukur ketercapaian CPMK dan kemampuan mahasiswa yang telah disampaikan di awal perkuliahan pada saat kontrak kuliah berlangsung sehingga mencapai kesepakatan bersama. Asesmen ini meliputi yang pertama tugas individu, yang kedua UTS, yang ketiga UAS, dan yang terakhir adalah case method. Dengan demikian, seluruh aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dan berorientasi pada pencapaian CPMK serta mendukung pengembangan kompetensi calon guru IPA, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Demikian deskripsi mata kuliah Kimia Dasar 2 pada program studi S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Selanjutnya, mari kita simak bersama bagaimana proses perkuliahan Kimia Dasar 2 secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah sarapan semua ya? Sudah. Jadi walaupun sesibuk apapun kalian usahakan untuk menyempatkan diri sarapan terlebih dahulu, gitu ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan Kimia Dasar 2 di pagi hari ini saya minta salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Sherlina. Baik teman-teman, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, apa sih materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Tentang asam dan basa. Oke, apakah sudah ada yang mengunduh PPT di MMP semuanya? Siapa yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Sudah dipelajari? E-booknya sudah dibaca? Sudah dibaca, silahkan dipelajari. Jadi nanti ketika di kelas kita sudah lebih siap lagi menerima materi tentang asam dan basa. Oke, di minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang konsep asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah membahas teori-teori apa saja sih yang sudah kita pelajari. Dari zaman kapan sih kita belajar asam basa? SMA ya? Oke, adakah yang masih ingat kira-kira 3 teori yang sudah kita bahas di minggu lalu? Oke, di deretan pertama siapa yang mau mewakili? Saya Bu yang teorinya Arrhenius. Oke, silahkan. Namanya dulu dong, siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilmi Tayani dengan aliran NIM 1451, bahwa teori Arrhenius itu menyatakan bahwa asam sebagai zat yang melepaskan H+ jika dilarutkan dalam air, dan juga zat basa yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Oke, bagaimana teman-teman? Sepakat semua dengan jawaban dari Mbak Ilhimima? Sepakat ya, jadi sudah sesuai sekali. Teori Arrhenius menjelaskan bahwa asam itu yang bisa melepaskan H+ ketika terlarut di dalam air. Kalau basa melepaskan OH- kalau di dalam air. Kalau nggak ada air gimana ceritanya? Muncullah teori yang baru, yaitu teori yang berikutnya. Siapa? Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Silakan. Siapa di sini yang mewakili? Oke, siapa? Namanya? Abel. Oke, silahkan. Jadi teorinya itu menyatakan bahwa asam merupakan zat yang memberikan proton atau H+, sedangkan basa merupakan zat yang menerima proton atau H+. Oke, terima kasih atas jawaban Mbak Abel. Betul sekali, sepakat semua ya. Jadi kalau Arrhenius berdasarkan menghasilkan H+ atau OH-. Kalau teori Bronsted-Lowry berdasarkan transfer dan menerima proton atau H+. Jadi kalau yang melepaskan H+ atau mendonorkan H+, dia disebut asam. Kalau menerima H+ disebut
basa. Nah, di teori Bronsted-Lowry ini kalian mempelajari tentang pasangan asam basa konjugasi. Yang mana yang paling mudah adalah dengan membedakan jumlah satu protonnya. Dialah disebut sebagai asam basa konjugasi. Teori yang ketiga, apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Teori asam basa menurut siapa? Lewis. Adakah yang masih ingat kira-kira bagaimana teori Lewis? Silakan, namanya siapa? Nama saya Ulia Inroma. Oke. Jadi untuk asam basa Lewis itu berbeda dengan teori Arrhenius sama Bronsted-Lowry. Di sini asam basa Lewis tidak bergantung pada H+. Ketika menerima elektron itu dinamakan asam Lewis, kalau yang menyumbangkan elektron itu basa Lewis. Oke, betul sekali ya jawaban dari Mbak Ulia. Jadi kebalikannya, kalau asam itu menerima pasangan elektron, kalau basa menyumbangkan pasangan elektron. Oke, masih ingat ya, berarti sudah baca PPT-nya. Berarti hari ini kita bisa lanjutkan ya ke materi berikutnya terkait bagaimana caranya menghitung pH dari suatu asam kuat dan basa kuat. Asam kuat yang sering kalian jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira teman-teman? HCl gitu ya. Cara ngitung pH-nya gimana? Kalau misalkan Bu Soraya punya HNO3, konsentrasinya 0,025 molar. Dia termasuk asam monoprotik, poliprotik atau triprotik? Monoprotik. Jadi cara menghitung H+-nya adalah sama dengan konsentrasi larutan itu sendiri. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi rumus pH-nya masih sama. pH sama dengan min log H3O+ atau H+ itu tadi ya. Berarti min log dikalikan 2,5 kali 10 pangkat 2. Jawabannya berapa? 1,6. Kalau 1,6 berarti itu pH kurang dari 7, berarti dia sifatnya asam. Nah, sekarang kalau basa, contohnya yang sering kita pakai apa? NaOH. Kalau asam kuat, basa kuat berarti dia terionisasi sempurna 100%. Jadi semuanya terurai gitu ya. Kalau kita punya NaOH dengan konsentrasi 0,1, ditanyakan pH-nya. Loh Bu, NaOH kan basa. Bisa ya Bu dicari pH-nya? Bisa. Dari mana? Dari rumus Kw. Kw sama dengan H3O+ dikalikan OH-. Kalau kita butuh H3O+-nya maka kita cari Kw per OH-. Didapatkan 10 pangkat min 14 dibagi 0,1 sama dengan 10 pangkat min 13. Setelah didapatkan nilai H3O+, langsung dimasukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H3O+. Diturunkan di sini 10 pangkat min 13. Berarti pH-nya berapa? 13. Cara yang kedua bisa langsung pakai POH. Kalau pH rumusnya min log H+, kalau POH berarti rumusnya min log OH-. Nah, OH-nya berapa berarti? 0,1. Berarti POH-nya berapa? 1. pH-nya berarti 14 dikurangi 1. Sama saja jawabannya 13. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita mengetahui teorinya, nah Bu Soraya penasaran kira-kira apakah sudah tidak asing dengan dua gambar yang ada di slide ini? Coba silahkan, ada yang tahu yang atas ini apa, yang bawah ini apa kira-kira? Kinan, silahkan. Yang atas itu Oke. Apa bedanya, apa persamaannya? Ada yang bisa jawab kira-kira? Silahkan. kalau pakai pH apa namanya pH indikator itu ini apa ya kayak cuma kira-kira doang gitu jadi kurang akurat. Sementara kalau pH yang digital itu bisa langsung keluar angkanya berapa gitu jadi lebih akurat. Oke, betul sekali, sepakat semua ya. Jadi yang ini lebih modern teman-teman karena dia menggunakan prinsip persamaan Nernst. Jadi ketika dicelupkan di dalam satu larutan langsung kelihatan oh pH-nya di sini sekitar 10,52. Berarti kalau 10,52 sifatnya apa ya? Basa. Nah, kalau di sini tidak ada koma-komanya. Jadi cuman kita sesuaikan saja indikatornya berubah di warna yang mana. Kalau dia berhenti di sini, oh dia pH-nya 4. Padahal 4 ke 5 rentangnya sangat panjang sekali ya. Nah, jadi bisa kita sepakati bersama, semakin modern suatu instrumen maka semakin detail cara membacanya. Sekarang kita membahas terkait asam lemah. Ada asam kuat, ada asam lemah. Kenapa bisa dikatakan sebagai asam lemah? Kalau asam kuat terionisasi sempurna. Kalau asam lemah berarti sebagian ya. Jadi dia hanya sebagian yang terionisasi. Nah, yang namanya asam lemah itu dicirikan dengan persamaan kesetimbangan. Jadi di pertemuan sebelumnya dengan Bu Eka sudah sempat dibahas terkait
reaksi kesetimbangan. Kalau ada kesetimbangan berarti ada juga yang namanya Ka, atau kalau dalam hal ini disebut sebagai konstanta disosiasi asam. Jadi misal secara umum kita membuat rumus Ha ini asamnya ya. Ha, kemudian dia terlalu di dalam air, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan. Ini arah panahnya ke kanan dan ke kiri sebagai salah satu ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan. Ha ini asam atau basa tadi? Asam. Asam kalau menurut teori Brown-Satory dia mendonorkan proton H+ atau menerima. Melepaskan atau mendonor. Jadi ketika hanya dilepaskan atau didonorkan ke H2O, maka H2O menjadi H3O+. Lalu di sini sisa apa? Sisa amin. Kalau di sini namanya asam, asam melepaskan H+, maka dia menjadi basa konjugasi. Begitu sebaliknya. Nah, dari reaksi kesetimbangan ini didapatkan nilai Ka. Rumus Ka-nya apa? Produk dibagi reaktan. Produk dibagi reaktan, kecuali air karena dia konsentrasinya sangat tinggi sehingga dianggap konstan. Kita masukkan H3O+, produk ya, dikali A-, basa konjugatnya dibagi Ha itu sendiri. Masih sama seperti pertemuan dengan Bu Eka ya. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa asam lemah dengan konstanta disosiasi asamnya. Terlihat panahnya ya, kalau dari warnanya dari bawah ke atas semakin pekat merahnya ya, semakin kuat. Artinya apa? Dari bawah ke atas kekuatan asamnya semakin tinggi, semakin kuat. Semakin kuat sifat asamnya, maka nilai Ka-nya semakin apa kira-kira? Coba dari bawah ke atas. Semakin besarkah? Semakin kecilkah? Semakin besar. Jadi disepakati ya, makin kuat sifat asamnya, maka semakin besar nilai Ka-nya. Ada H+, ada pH. Ada OH, ada POH. Ada Ka, maka bisa kita cari nilai pKa-nya. Berarti cara cari pKa-nya gimana? Min, log, Ka. Dan dia punya hubungan yang berkebalikan. Semakin besar nilai Ka-nya, maka pKa-nya semakin kecil. Sepakat ya? Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi misalkan kita punya suatu asam HF, konsentrasinya 0,25 molar. Dia punya pH sebesar 2,036. Berapakah nilai Ka dan pKa untuk HF? Berarti kita buat ya yang diketahui apa dari soal? Konsentrasi HF, kemudian apa lagi? pH, yang ditanyakan apa? Nilai Ka dan pKa. Berarti langkah pertama apa yang kira-kira harus kita lakukan? Membuat reaksi kesetimbangan. Setuju dengan reaksi ini? Jadi HF ditambah H2O menjadi, masih ingat? Berarti siapa di sini yang bersifat sebagai asam? HF atau H2O? HF. Jadi H disumbangkan ke H2O menjadi H3O+, sisanya F. Nih, kita masukkan mula-mula. Berarti berapa konsentrasi mula-mulanya? 0,25. Kemudian yang berubah atau yang terurai berapa? Kan belum ketahuan. Kita anggap saja sebagai min X. Kalau pada produk berkurang min X, berarti kalau pada reaktan berkurang sebanyak min X, maka pada produk bertambah sejumlah X sesuai dengan koefisiennya. Nah, pada keadaan setimbang tinggal dikurangi. Mula-mula 0,25. Yang berkurang X, berarti sisanya berapa? Sisanya 0,25 dikurangi X. Di sini turun langsung X, di sini juga X. Setelah didapatkan ini, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, X ini berarti sama dengan konsentrasi siapa? H3O+, H+ itu sendiri ya. Berarti antilog min pH. Sudah ada konsentrasi dan pH ya tadi di soal ya. Maka tinggal kita masukkan. Cara mencari X-nya adalah antilog dari pH itu sendiri. Yaitu 10 pangkat min 2,03. 2,03 ini ada di soal. Maka didapatkan nilai X-nya sebesar 9,2 dikali 10 pangkat min 3. Di sini 9,2 10 pangkat min 3. Begitu juga di bagian F min. Kemudian didapatkan nilai F-nya. Sama ya, karena sama-sama X. HF-nya berapa Bu? Berarti HF-nya kita cari. Dari 0,25 dikurangi X, yaitu 0,25 dikurangi X ini. Didapatkan nilai 0,241. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus konstanta disosiasi asam. Produk dibagi
reaktan, yaitu H3O plus kali F dibagi HF. Masing-masing sudah ada nilainya, kita masukkan. Nah, itu ya. X-nya sudah ada tadi? Ada. HF-nya juga sudah ada, sisanya berapa gitu ya. Maka didapatkan nilai Ka-nya sebesar 3,51 kali 10 pangkat min 4. Ada Ka diminta nilai PKA. Berarti bisa? Berarti min log Ka. Didapatkan nilai sebesar 3,455. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Aman? Aman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ada konsentrasi, ada pH yang diminta Ka dan pKa. Sekarang dibalik ya. Jadi sudah ada Ka-nya, sudah ada konsentrasinya. Yang diminta berapa konsentrasi semua zat yang ada pada saat reaksi kesetimbangan. Dari sini yang diketahui konsentrasi, kemudian ada juga nilai Ka, yang dicari pH dan jumlah konsentrasi pada keadaan setimbang. Reaksinya masih sama ya, HF juga tadi, HF ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah F min dengan Ka 3,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita masukkan. Mula-mula berapa tadi konsentrasinya? 0,05. Yang terurai berapa? Min X. Berarti pada produk plus X. Di sini juga plus X. Sisanya berapa? Berarti mula-mula dikurangi X. Berarti 0,05 min X. Kita masukkan, kita dapatkan nilai X-nya. Jadi ini kita abaikan dulu. Ya, kita abaikan sehingga jadi X kuadrat per 0,05. Didapatkan nilai X-nya yaitu 4,2. Untuk memastikan boleh nggak ya ini dihilangkan atau tidak, diabaikan atau tidak, maka kita pakai aturan ini. Kita bagi dulu nilai X-nya dibandingkan konsentrasi awalnya dikali 100%. Jadi konsentrasi X-nya berapa? 4,2 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi awalnya 0,05 kali 100%. Berapa nilainya? Oke, berarti diabaikan atau tidak? Tidak boleh karena dia lebih dari 5%. Maka kita tidak boleh menyelesaikan ini dengan persamaan ini. Harus kita selesaikan. Dengan cara apa? Seperti ini. Pakai penyelesaian persamaan kuadrat. Masih ingat rumus ABC? Nah, ini sama seperti rumus ABC. Jadi ada persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 3,5 kali 10 pangkat min 4X dikurangi 1,74 kali 10 pangkat min 5X. A-nya berapa berarti? A-nya 1. B-nya berarti 3,5 kali 10 min 4. C-nya berapa? Min 1,75 kali 10 pangkat min 5. Selesaikan dengan persamaan ABC, penyelesaian ABC didapatkan nilai X-nya. Kan X-nya dapat 2 ya, karena di sini ada plus dan minus. Yang dipilih pasti yang plus, jadi jangan pilih yang min. Tidak ada konsentrasi min ya. Oke, berarti nilainya X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Ada nilai X, maka kita sudah bisa menentukan berapa konsentrasi masing-masing dalam keadaan setimbang. Jadi X itu sama dengan konsentrasi apa tadi? H3O plus sama dengan konsentrasi F min. Berarti berapa nilainya? 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian HF yang tersisa berapa berarti teman-teman? Berarti 0,05 dikurangi X. X-nya ada didapatkan 0,046. Jadi mula-mula dia konsentrasinya 0,05. Terurai sebagian, sisanya berapa? 0,046. Ditanyakan OH, pakai persamaan KW sama dengan konsentrasi H3O plus dikali OH min. Tinggal dibalik didapatkan 2,5 kali 10 pangkat min 12. pH berarti min log H plus atau H3O plus. H plusnya ada 4, maka didapatkan pH sebesar 2,4 kali 2,4. Sampai sini bisa difahami ya teman-teman ya. Oke. Kemudian sudah Bu Soraya sertakan juga latihan soal di LKM 1. Sudah ada yang mengunduh. Kalau tidak ada yang mengunduh di MMP bisa dicek ya. Silahkan dikerjakan bersama teman-teman. Silahkan berdiskusi. Bu Soraya tunggu. Yang mau maju silahkan siapa? Silahkan. Oke, silahkan dicoba dulu. Adakah yang mau langsung mencoba ke depan? Oke, silahkan Kinan. Sambil melihat temannya mengerjakan di depan, teman-teman juga boleh mencoba di lembar kerja masing-masing begitu ya. Dari soal diketahui kalian harus mencari apa yang pertama? Konsentrasi larutan kodein. Oke. Untuk mencari konsentrasi berarti teman-teman harus punya apa dulu? Massa, kemudian MR dan volume. Oke, volumenya berapa kalau dari soal? 1 liter ya? Oke, 1 liter.
Samakah seperti Kinan jawabannya? Molnya berapa? 0,02. Oke, 0,0012 mol gitu ya. Oke. Setelah didapatkan mol, kalian mencari konsentrasi. Nah, diapain biar jadi konsentrasi itu? Dibagi volume. Oke. Sudah ketemu, oke. Berapa berarti konsentrasinya? 0,0012 molar. Oke, sama semua ya. Yang pojok gimana? Sudah sampai mana pengerjaannya? Oke, masih mencari konsentrasi ya. Oke, silahkan lanjutkan. Lanjut, oke. Setelah dapat konsentrasi langsung masuk ke reaksi kesetimbangan ya. Oke. X-nya bisa diabaikan atau tidak ya kira-kira ini ya? Ya, diabaikan atau tidak? Sudah ada yang mendapatkan persennya belum? Oke, silahkan dicoba. Jika pada reaktan berkurang sebanyak X, maka pada produk bertambah sebanyak X. Oke, bahannya juga sebanyak X. Sama dengan KW dibagi volume. Sudah ketemu pH-nya? Sudah, yang belakang sudah ketemu pH-nya? Berapa Alia pH-nya kira-kira? 9,64 sama semua? Sama. Jadi benar ya? Cara membuktikan benar nggak ya pekerjaan saya ini? Pastikan lagi, kodein sifatnya basah ya. Berarti lebih dari 7 ya. pH-nya 9,6. Terima kasih Mbak Kinan, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Sudah bisa semua teman-teman? Sudah. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa pelajari lagi terkait materi di PPT yang sudah Bu Soraya unggah di MMP. Sudah unggah semua ya? Kemudian di sana juga sudah Bu Soraya sertakan LKM untuk mengerjakan di rumah. Jadi teman-teman bisa latihan soal sehingga pemahamannya bisa lebih kuat lagi. Untuk minggu depan silakan dipelajari terkait hidrolisis garam. Dipelajari bagaimana cara menghitung pH-nya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah ya, bisa dipahami semua? Oke, jika sudah bisa dipahami semua, mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini. Bu Soraya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya Bu Soraya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Soraya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pemaparan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.